Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita belajar dasar elektronika. Kali ini kita belajar analisa tegangan dan arus DC pada transistor. Di sini saya tampilkan dua buah rangkaian, sebelah kiri dan sebelah kanan. Ini adalah rangkaian transistor. Di sini sudah dilengkapi alat ukur mikroampermeter. Ini adalah mikroampermeter, kemudian miliampermeter dan voltmeter. Sebanyak 3 voltmeternya yang menunjukkan tegangan pada RC, tegangan pada CE, kolektor emitter, dan tegangan pada RE. Dan yang ini adalah sumber tegangan 10 volt. Nilai angka yang ditampilkan oleh alat ukur ini nampak kecil sehingga tidak jelas. Nah, kemudian saya perjelas dengan gambar sebelah kanan. Jadi di sini hanya saya tampilkan nilai arus ataupun tegangan yang berada pada rangkaian ini. Jadi di sini tidak digambar voltmeternya, mikroampermeter dan miliampermeternya. Nah, ini adalah sumber tegangan 10 volt. Awal mula arus mengalir dari sumber arus tentunya, atau sumber tegangan 10 volt kutub positif, kemudian menuju ke R1. Jadi arus yang mengalir pada R1 adalah 75,5 mikroampere. Kemudian pada titik ini terpecah dua, yaitu menuju ke basis dan menuju R2. Yang menuju ke basis adalah 13,0 mikroampere dan yang menuju ke R2 adalah 62,5 mikroampere. Jadi 62,5 ditambah 13 sama dengan 75,5 mikroampere. Arus yang menuju ke basis kemudian menuju ke emitter, kemudian melewati RE, kemudian kembali ke sumber arus atau baterai. Sedangkan arus yang mengalir melewati R2 akhirnya bertemu di titik ini, kemudian juga kembali ke sumber arus. Dengan adanya arus yang melewati basis kemudian ke emitter yang nilainya 13 mikroampere ini akan memancing atau memicu atau menyebabkan arus mengalir dari kutub positif sumber arus, kemudian melewati RC, kemudian masuk ke kolektor menuju ke emitter, kemudian melewati RE, kemudian kembali ke sumber arus atau sumber tegangan. Arus yang melewati RC itu sebesar 1,30 miliampere. Nah, arus ini masuk ke kolektor menuju ke emitter. Maka arus yang melewati RC sama juga arus kolektor atau arus yang menuju dari kolektor menuju ke emitter. Nah, kemudian di emitter ini berarti bertemunya arus dari basis dengan yang dari kolektor. Nah, arus ini adalah arus emitter. Besarnya arus emitter itu sama besar dengan arus yang melewati RE, yaitu 1,31 miliampere. Nah, kemudian arus ini kembali ke
sumber arus atau sumber tegangan. Selanjutnya, ini adalah gambarnya sama dengan gambar rangkaian di atas. Hanya saja di sini ada penjelasan yang lebih detail. Dari gambar rangkaian diperoleh persamaan, dari gambar rangkaian ini. Nomor 1, V sama dengan VRC ditambah VCE ditambah VRE. V adalah sumber arus yang tegangannya 10 volt, berarti V-nya adalah 10 volt, sama dengan VRC ditambah VCE ditambah VRE. Jadi 10 sama dengan 5,19 ditambah 4,65 ditambah 0,16. Nah, atau juga dengan persamaan, ini VRC-nya diganti IRC kali RC, kemudian VRE-nya diganti IRE kali RE. Apa? Tegangan R kolektor, nah ini ada RC, ini adalah tegangan pada yang namanya R kolektor. Jadi tegangan R kolektor adalah VRC. Nah ini tegangan dari sini sampai sini adalah VRC. Sama dengan IRC kali RC. Berarti IRC, arus yang mengalir pada RC kali RC. Maka kalau dihitung ini 10 sama dengan 1,30 mA kali 4000. Nah, 4 kilo adalah 4000. Arusnya adalah 1,30 mA. Kemudian yang ini adalah VCE-nya ini. Nah, kalau di sini nih. Kemudian IRE kali RE. Nah, ini IRE atau boleh juga IE kali RE. Ketemunya 1,31 mA kali 120. Ketemunya adalah ini. Jadi ini kali ini 5,2 volt. Kemudian ini saya turunkan aja, dan ini kali ini ketemunya 0,16. Nah ini kalau dijumlah juga akan 10. Nah ini dari rangkaian ini didapat persamaan ini. Kemudian nomor 2, IRE sama dengan IRC ditambah IB. Nah, jadi arus yang mengalir pada emitor itu sama dengan arus yang mengalir pada RE. Nah, ini berarti IE atau IRE sama dengan IC ditambah IB. Nah, sedangkan IC-nya sendiri, arus kolektornya sama dengan arus yang mengalir pada RC. Nah, maka di sini IE sama dengan IC ditambah IB. Nah, 1,31. Nah, ini langsung ketemunya yang diukur oleh miliampere meter pada gambar sebelumnya tadi, sama dengan 1,30 mA ditambah 0,013 mA, atau kalau di sini adalah 13 mikroampere. Jadi di sini 13 mikroampere itu sama dengan 0,013 miliampere. Sehingga ini tambah ini itu ketemunya adalah 1,313. Nah,
tapi terus dibulatkan hanya 1,31 miliampere. Kemudian IRE sama dengan IE. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, arus emitor sama dengan arus yang melewati RE, yaitu arus pada RE atau arus pada emitor. IRC adalah IC, arus yang melewati RC. Nah, itu sama dengan arus kolektor atau IC. Nah, ini arus yang melewati RC sama dengan arus yang lewat kolektor. Nah, kita mengenal yang namanya penguatan arus DC. Karena ini adalah arus DC, maka ini dikatakan penguatan arus DC. Atau biasa juga disebut penguatan arus. Nah, ini diberi simbol beta DC atau HFE, atau disingkat ya beta DC atau HFE. HFE sama dengan IC dibagi IB, arus kolektor dibagi arus basis, sama dengan 1,30 miliampere dibagi 0,013 miliampere sama dengan 100. Jadi 0,013 miliampere itu sama dengan 13 mikroampere. Jadi ini salah ketik. Jadi penguatan arusnya di sini adalah 100, yaitu arus yang mengalir dari kolektor emitor yang namanya IC dibagi arus yang mengalir dari basis ke emitor yang namanya arus basis atau IB. Nah, perbandingan arus kolektor dengan arus basis dinamakan HFE atau beta DC atau penguatan arus. Kemudian kita gambar yang namanya garis beban dan titik kerja. Jadi transistor ini saya buat pada dua kondisi, yaitu kondisi ini saya umpamakan ya. Saya umpamakan ada dua kondisi, yaitu kondisi cut off atau kondisi mati dan kondisi jenuh atau saturasi. Kondisi cut off itu apabila arus basisnya 0, berarti arus kolektornya 0, arus diemitornya juga 0. Jadi tidak ada arus yang mengalir pada basis dan kolektor dan emitor. Nah, itu dikatakan transistor pada kondisi cut off atau mati. Nah, di sini IC-nya arus di kolektor 0 miliampere, IB-nya 0 miliampere atau 0 mikroampere, dan IE-nya arus emitornya juga 0 miliampere. Nah, kalau IC-nya 0 miliampere berarti VRC itu adalah IC kali RC, berarti 0 kali 4 kilo ohm, berarti nilainya adalah 0 volt. Nah, kalau IE-nya sama dengan 0 miliampere, berarti VRE itu sama dengan IE kali RE, berarti sama dengan 0 kali 120 sama dengan 0 volt. Nah, ini. Kalau arusnya ini 0, berarti arus kali hambatan itu sama dengan tegangan. Jadi kalau IC-nya 0 kali 4000, VRC-nya tegangan sini sampai sini atau VRC-nya berarti 0. Nah, demikian pula juga yang IE-nya 0
kali RE berarti VRE sama dengan 0. Jadi kalau di sini 0, ini 0, berarti VCE-nya sama dengan V, yaitu 10 volt. Karena VRC tambah VCE tambah VRE sama dengan V, sama dengan 10. Kalau ini 0, ini 0, berarti ini 10. Maka di sini V sama dengan VRC ditambah VCE ditambah VRE. 10 sama dengan 0 ditambah VCE ditambah 0, sehingga VCE sama dengan 10 volt. Nah, sehingga diperoleh titik cut off 10,0. Nah, 10 ini adalah VCE-nya, 0 ini adalah IC-nya. Nah, kalau kita gambar garis, ini yang ke kanan itu adalah nilai VCE, yang ke atas adalah nilai IC. Nah, IC dalam satuan miliampere, VCE dalam satuan volt. Nilai VCE-nya adalah 10, nilai IC-nya adalah 0. Berarti di sini 10,0 atau 10,0. Jadi titik koordinat 10,0 di sini. Maka ini dikatakan titik cut off. Selanjutnya, bila transistor pada kondisi saturasi atau jenuh. Kondisi saturasi adalah jika VCE-nya adalah 0, berarti antara emitor kolektor seperti saklar sedang on atau nyambung. Yang sebelumnya transistor kondisi off, tegangan di sini 0, ini 0, berarti VCE-nya sama dengan 10. Lah, dikatakan kondisi saturasi apabila VCE-nya ini 0. Jadi ibaratnya antara kolektor dengan emitor itu nyambung. Nah, sehingga berapa tegangan VRC, berapa tegangan VRE. Nah, berarti di sini tinggal VRC ditambah VRE sama dengan 10. Coba. V sama dengan VRC ditambah VCE ditambah VRE. Kemudian VRC sendiri adalah IC kali RC. Nah, kemudian VCE-nya adalah 0. Nah, kemudian ditambah IE kali RE. Nah, sekarang di sini jika IC sama dengan IE. Nah, coba. Sebenarnya tidak ada istilah IC sama dengan IE, tidak ada. Tapi ada selisih sedikitnya. Misalnya di sini 1,30, di sini 1,31. Ini kita anggap sama. Maka IC dianggap sama dengan IE. Berarti IC sama dengan IE sama dengan V per RC ditambah RE sama dengan 10 dibagi 4000 ditambah 120 sama dengan 10 dibagi 4120 sama dengan 0,00243 ampere. Nah, ini sama dengan 2,43 miliampere. Sehingga IC atau IE bila dibulatkan adalah 2,4 miliampere. Nah, sehingga kemudian diperoleh titik saturasi yaitu 0,2,4. Nah, tadi VCE-nya dianggap 0, berarti di sini. Lah, arus IC-nya adalah 2,4. Nah, di sini. Berarti titik ini adalah titik 0,2,4. Nah, katanya titik koordinatnya 0,2,4. Nah, di sini titiknya.
Titik ini dinamakan titik saturasi. Nah, kemudian di sini ada garis dari titik saturasi sampai dengan titik cut off. Garis yang menghubungkan titik cut off dan titik saturasi disebut garis beban. Jadi ini adalah dinamakan garis beban. Kemudian pada gambar rangkaian menunjukkan arus kolektornya atau ICQ sama dengan 1,30 miliampere dan tegangan emitor kolektor atau tegangan kolektor emitor VCEQ 4,65 volt. Dalam rangkaian ini arus yang masuk RC atau IC itu 1,30 miliampere. Kemudian tegangan VCE-nya, tegangan kolektor emitornya adalah 4,65. Nah, dari gambar ini arus kolektornya, ini tegangan kolektor emitor. Nah, dari gambar ini kita gambar titik kerja. Nah, di sini adalah 4,65 volt. Kemudian yang di sini adalah 1,30 miliampere. Nah, ini kita tarik ke kanan, yang sini kita tarik ke atas, nah, bertemulah di sini. Nah, maka titik ini adalah 4,65 volt, titik koma 1,3 miliampere. Nah, titik ini dinamakan titik kerja. Jadi titik kerja Q adalah Q dengan koordinat 4,65 volt, titik koma 1,30 miliampere. Nah, kemudian andaikan ada misalnya tegangan ini nilainya tidak seperti ini, dan arusnya juga nilainya tidak seperti ini, titik kerjanya itu selalu pada garis beban. Mungkin titik kerjanya di sini, mungkin di sini, mungkin di sini, mungkin di sini. Nah, ini adalah gambar rangkaian transistor dan ini adalah gambar garis beban dan titik kerja pada rangkaian yang sudah saya jelaskan. Nah, karena di sini nilai RC-nya 4 kilo, kemudian RE-nya 120 dan sumber tegangan baterainya adalah 10, berarti sama dengan gambar ini, yaitu RC-nya 4 kilo, RE-nya 120 dan baterainya 10 volt. Maka gambar garis beban dan titik kerja pada gambar ini bisa juga dipakai pada rangkaian ini. Hanya saja di sini arus yang mengalir pada RC kemudian masuk ke kolektor menuju emitor, ini adalah besarnya arus kolektor atau IC, yaitu 1,74 miliampere. Dan tegangan emitor kolektor atau kolektor emitor atau VCE 2,81 volt. Ke kanan adalah VCE, ke atas IC. IC-nya adalah 1,74. Ini adalah 1,5, ini 2. Kira-kira ini 1,74 atau 1,75. Kemudian kita tarik garis ke kanan, bertemu dengan garis beban.
Ini garis beban. Nah, di titik inilah titik kerja rangkaian transistor ini. Nah, di titik ini kalau saya tarik garis ke bawah, yaitu nilai VCE-nya. Nilai VCE-nya di sini, yaitu 2,81 volt. Nah, di sini ini adalah VCE yang nilainya adalah 2,81 volt. Ini 2,8. Nah, ke kanan di sini jadi 3. Nah, kemudian di sini 4, 5 dan seterusnya. Jadi titik kerja rangkaian transistor ini adalah di sini, yaitu 2,81 volt titik 1,74 miliampere. Nah, kalau gambar sebelumnya ini adalah menunjukkan tegangan VCE, ini menunjukkan arus kolektor atau IC. Jadi di sini adalah 2,8 sebagai VCE-nya dan IC-nya adalah 1,74 miliampere. Sehingga di gambar titik kerja adalah letaknya di sini. Nah, ini yang bisa saya sampaikan. Bila mana dalam penyampaian saya ini kurang pas, saya mohon maaf. Dan mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Tetap semangat belajar di channel Ruang Elektronika. Saya kira cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.